Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Kecerdasan Artifisial Lanjutan kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu perancangan sistem kecerdasan buatan AI dalam deteksi email spam. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Andiko Ramadhani dengan NIM akhir 03, ada Ismet Maulana Azhari dengan NIM akhir 14, ada saya sendiri yaitu Aura Salsa Zahra dengan NIM akhir 44, dan ada Gatan Raffi Manaf dengan NIM akhir 117. Next, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah mendorong penggunaan email menjadi bagian penting dalam komunikasi modern, baik untuk keperluan personal, profesional, maupun institusional. Namun, di balik manfaatnya yang besar, email juga menjadi sasaran empuk bagi praktik-praktik penyalahgunaan. Salah satunya adalah penyebaran spam. Spam email yang sering dikirim dalam jumlah besar secara otomatis kerap kali membawa konten yang menyesatkan, tidak diinginkan, atau bahkan berbahaya, seperti tautan phishing, perangkat lunak berbahaya atau tipuan digital lainnya. Deteksi dan penyaringan spam menjadi tantangan yang harus berkembang, mengingat para pelaku spam terus memperbarui strategi mereka agar dapat menghindari sistem penyaringan konvensional. Natural language processing memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menganalisis bahasa manusia secara efektif. Dengan memanfaatkan NLP, sistem dapat mengenali pola bahasa, struktur kalimat, serta konteks yang sering muncul dalam spam email. Sementara itu, teknik klasifikasi teks seperti Naive Bayes, Support Vector Machine atau SVM, Decision Tree, hingga algoritma berbasis deep learning seperti Recurrent Neural Network atau RNN mampu mengelompokkan email ke dalam kategori spam atau non-spam berdasarkan fitur-fitur teks yang diekstraksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membacakan rumusan masalah dari penelitian ini. Masalah utama yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem yang mampu mendeteksi email spam secara otomatis dengan pendekatan klasifikasi teks dan teknik Natural Language Processing ataupun NLP. Yang kedua, ada fitur-fitur apa saja yang relevan dan efektif untuk digunakan dalam proses klasifikasi spam email berbasis analisis teks. Kemudian yang ketiga, ada seberapa efektif sistem deteksi spam email yang dirancang dalam mengidentifikasi pesan spam dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk merancang sistem deteksi email spam yang memanfaatkan teknologi NLP atau Natural Language Processing dan algoritma klasifikasi sebagai solusi dalam meningkatkan keamanan komunikasi digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi fitur-fitur teks yang paling efektif dalam membedakan email spam dan non-spam. Selain itu, sistem yang dibangun akan dievaluasi untuk mengukur akurasinya agar bisa diketahui sejauh mana efektivitas dalam mendeteksi spam terutama dibandingkan dengan metode konvensional. Lanjut ke pembahasan mengenai algoritma yang kami terapkan. Sistem deteksi email spam ini dirancang menggunakan pendekatan klasifikasi teks yang didukung oleh Natural Language Processing atau NLP. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menganalisis bahasa manusia secara efektif. Dengan bantuan NLP, sistem kami mampu mengenali pola bahasa, struktur kalimat, serta konteks yang sering muncul dalam email spam. Dalam prosesnya, kami menggunakan teknik NLP seperti tokenisasi, stop word removal, dan TF-IDF untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari isi teks email. Setelah fitur-fitur penting diekstraksi, data tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan model machine learning tradisional. Beberapa algoritma machine learning yang berpotensi kami kembangkan dalam sistem ini antara lain ada Naive Bayes, Super Vector Machine atau SVM, dan Decision Tree. Naive Bayes khususnya telah menunjukkan performa unggul dalam klasifikasi email spam dengan tingkat akurasi yang tinggi, bahkan bisa mencapai sekitar 96% dan sangat efektif dalam menangani teks pendek.
Selanjutnya ke slide berikutnya. Untuk dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini, kami memanfaatkan dataset bernama Spam Assassin, yang mana dataset ini merupakan kumpulan email spam dan non-spam yang telah dikurasi dan diberi label, serta tersedia secara open source. Pemilihan Spam Assassin bukan tanpa alasan. Dataset ini dipilih karena sifatnya yang publik, telah digunakan secara luas dalam berbagai penelitian klasifikasi spam sebelumnya, dan memiliki struktur data yang konsisten serta representatif terhadap email yang umumnya diterima pengguna. Spam Assassin sendiri sangat ideal untuk membangun model klasifikasi teks yang andal karena mencakup beragam jenis email, mulai dari iklan komersial, penipuan, hingga email biasa. Oke, berikutnya kita masuk ke metode evaluasi. Di mana program ini akan berisi 4 metode evaluasi. Yang pertama adalah akurasi, di mana program diukur seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan seluruh data. Dan precision, yaitu di mana menilai proporsi email yang diprediksi sebagai spam dan benar-benar spam. Kemudian ada sensitivity, yang di mana program diukur kemampuan sistem dalam mendeteksi semua email spam yang ada. Dan kemudian metode evaluasi yang terakhir adalah F1 score, di mana merupakan rata-rata harmonis dari presisi dan recall, memberikan evaluasi yang seimbang. Next. Oke, jadi dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan berupa untuk proposal kali ini, setelah diuraikan rancangan sistem deteksi spam email berbasis kecerdasan buatan dengan pendekatan klasifikasi Text Natural Language Processing atau NLP, sistem dirancang melalui tahapan pengumpulan data, preprocessing teks, ekstraksi fitur, pelatihan model, kemudian diakhiri dengan evaluasi. Dengan menggunakan dataset dari Spam Assassin dan algoritma pembelajaran mesin yang sesuai, diharapkan sistem yang dapat dibangun mampu mengidentifikasi email spam secara efektif dan efisien. Berikut adalah presentasi dari kami. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.